Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku peserta dari coding dan kecerdasan artifisial ingin mencoba untuk memberikan berbagi tentang KKA. KKA ini kalau tadi sudah disebutkan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi walaupun tidak banyak, minimal mengetahui apa yang sudah kami dapatkan ketika kami pelatihan selama beberapa hari di Moreni. Ini saya akan memperkenalkan melalui beberapa slide ya tentang pemanfaatan coding dan AI. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu belum tahu apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Yang pertama, pendahuluan memahami teknologi di pendidikan SD. Seperti kita ketahui bahwa semua pembelajaran sekarang sudah mayoritas banyak menggunakan yang namanya kecerdasan artifisial, yang dalam bahasa sudah akrab itu AI. AI itu adalah artificial intelligence ya, atau AI. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dengan cara yang efektif dan menyenangkan dalam kelas ya. Terus pentingnya teknologi untuk pendidikan yaitu mengenal teknologi seperti coding dan AI dengan memanfaatkan teknologi sehingga siswa dapat belajar lebih kreatif dan adaptif serta mempersiapkan diri menghadapi dunia yang terus berubah ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru jangan mau tertinggal dari siswa. Kebanyakan siswa sekarang sudah sangat akrab dengan penggunaan AI ya, atau KA, kecerdasan artifisial. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus minimal mengenal sehingga untuk mengembangkan pembelajaran di dalam kelas kita bisa belajar terus dan terus ya. Minimal kalau kita sudah bisa menggunakan teknologi AI itu dengan sendirinya kita akan menggunakan dalam seharian kita dalam belajar ya. Itu bahasa komputer Pak Bu. Bahasa komputer yang digunakan untuk membuat instruksi. Dengan coding kita dapat mengarahkan mesin untuk menjalankan berbagai tugas secara otomatis dan efisien. Bahasa pemrograman yaitu bahasa yang ramah untuk anak dan guru. Biasanya kalau untuk ini untuk permainan ya, di dalam pembelajaran logika. Selanjutnya di sini bahasa pemrograman anak yang ramah anak. Di sini ada namanya Scratch, adalah platform visual untuk mengajarkan coding melalui permainan kreatif. Kemudian ada yang namanya Blockly, ya. Nanti Bapak Ibu boleh browsing, boleh itu di sini bermacam-macam ya. Ada bentuk kucing, ada bentuk. Nah di sini animasinya di sini. Di sini akan kita menggerakkan, ya. Tapi untuk lebih mendalamnya nanti kita belajar cara di luar jam pengimbasan saja karena menghemat waktu ya. Jadi saya cuma memperkenalkan saja. Terus kemudian dia belajar terus menerus, ya. Tapi tidak berarti menggantikan tugas manusia. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan manusia. Tapi dia setiap hari ketika kita satu orang atau berjuta-juta manusia yang menggunakan AI, maka dia akan menyimpan, maka dia akan belajar terus dan terus. Yang tadinya mungkin dimasukkan data sedikit, tapi karena semakin banyak manusia menggunakan AI, maka dia akan menyimpan data-data tersebut. Nah makanya ketika kita menggunakan foto, ya sering sekarang lagi viral menggunakan Gemini. Ketika kita masukkan foto kita, maka dia akan menyimpan secara otomatis. Ya, jadi pernah kita lihat video yang menggunakan muka atau wajah manusia yang tidak kita kenal sama sekali. Itu adalah yang disimpan AI ketika orang lain menggunakan. Contoh saya, tolong ubah
foto ini menjadi dengan pakaian begini-begini. Otomatis saya harus memasukkan foto saya dulu. AI menyimpan. Ketika orang lain butuh muka atau wajah manusia dengan struktur yang digambarkannya atau promptnya, kemungkinan besar bisa muka kita yang akan muncul. Ya, makanya terkadang dalam penggunaan AI harus bijak. Makanya jangan juga menggunakan data-data pribadi, ya, karena itu bisa disalahgunakan orang lain. Nah, di sini gunakan ChatGPT, ya, Google, asisten Google, Gemini, dan berbagai macam, ya, banyak. Dan rekomendasi video. Ketika kita buka beranda tanpa kita ketik, tanpa kita cari, dia akan memunculkan referensi atau rekomendasi video-video yang akan kita tonton. Biasanya itu yang lagi viral akan muncul dengan sendirinya. Hal ini membantu siswa dan guru untuk menemukan informasi yang relevan dengan mudah. Cara kerjanya yaitu melalui kelas. Di sini aplikasi koreksi. Bapak Ibu mungkin sudah sering menggunakan, ya. Terkadang kita susah-susah, ya, mengoreksi sebanyak-banyak soal mau kita koreksi galau. Kita bisa menggunakan Google Form. Kita bisa menggunakan cari sendiri di aplikasi koreksi. Itu akan banyak referensi yang nongol di situ, yang muncul. Jadi kita tinggal foto, ya, foto, salin dengan menggunakan lensa, Google Lens, ya, Google Lens, copy, masukkan ke Google Form atau aplikasi koreksi, maka itu akan dengan sendirinya otomatis akan mengoreksi benar salahnya. Terus kemudian chat edukasi, chatbot, ya. Kerjanya di sini kecerdasan artifisial bekerja dengan mempelajari pola dari data menggunakan algoritma yang dapat meningkatkan kemampuan secara bertahap. Ini memungkinkan mesin untuk memberikan rekomendasi dan keputusan yang lebih baik. Ya, sekali kita gunakan, maka dia akan menyimpan sebagai sebuah data. Ya, seperti Pak Heri, ubah wajah saya menjadi pedagang martabak. Itu secara tidak sengaja, secara kita tidak sadari, AI itu belajar. Maka prompt yang digunakan Pak Heri itu tersimpan. Jadi ketika orang lain menggunakan prompt yang digunakan Pak Heri itu sudah otomatis tersimpan. Itu yang berkaitan dengan teknologi. Kita gunakan contoh HP itu plug, ya, tulisannya plugin. Nah, ada juga yang tidak menggunakan teknologi, disebut unplug. Unplug itu biasanya seperti algoritma, ya, dia membaca dengan algoritma. Seperti kegiatan kita sehari-hari, seperti menyusun sepatu, ya, mulai dari misalnya absen dari A, B, C sampai ke nomor absen berapa. Ketika dia berurutan, ya, terstruktur, itu masuk dengan algoritma, masuk dengan algoritma namanya. Nah, yang namanya loop memungkinkan perintah diulang lagi. Nah, seperti kita contoh ketika kita browsing mengetikkan apa yang kita butuhkan, contoh di YouTube atau di Facebook atau di apa, ya, yang kita biasa gunakan. Misal saya mau nonton berita tentang Israel. Sekali saya nonton, ketika saya tidak mengetik kembali, maka di beranda akan muncul sendiri. Nah, di situ AI akan belajar terus sesuai dengan keinginan kita. Terus kemudian di sini lanjut ke pengenalan kecerdasan artifisial. Memahami bisa dijawab sama ChatGPT. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah alami. Tapi dengan seri atau AI tidak akan lupa selama manusia menggunakan. Lanjut. Contoh AI sehari-hari di sini. Di sini kita tidak masuk, ya, tidak masuk di slide. Saya perkenalkan dulu, ya. Di sini ada yang namanya kalau kita gunakan dalam keseharian, tidak selalu untuk menggunakan
teknologi seperti HP. Jika kurang atau lebihnya mohon diterima. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.